Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Kalian udah ngecek atau belum Instagramnya Xiaomi hari ini, Xiaomi Indonesia ya? Ini seru banget karena Xiaomi Indonesia udah ngepost beberapa item terbaru yang akan rilis sebentar lagi. Ada televisi, ada Mi Band 7, dan yang terbaru yang bikin heboh ini ada Xiaomi 12 Lite 5G dan udah ada tanggalnya pula, gila. Kemarin baru soon, besoknya langsung ada tanggal pastinya, Juli 19 2022. Jadi 19 Juli 2022 ada acara peluncurannya. Dan biasanya kan kalau dulu peluncuran kan ada di malam biasanya. Sekarang ada di siang-siang, jam 1 siang. Saat semua orang sedang bekerja, ada acara launching. Gimana nontonnya? Nah, tapi yang bagus di sini adalah akhirnya sekarang Xiaomi udah mulai berbenah bagian perilisannya sih. Sekarang udah bisa dibilang agak serempak ya. Kemarin di Poco F4 ini juga selisih seminggu dengan global. Dan terus sekarang ada Xiaomi 12 Lite yang juga selisih seminggu aja. Karena kalau kalian lihat YouTuber-YouTuber di luar ini sedang dalam masa embargo. Jadi di mana para YouTubernya tuh dipinjami produk sebelum acara launchingnya biar bisa review dan mengembargo seluruh internet YouTube dengan review-review dari produk Xiaomi sendiri. Jadi ini masih belum bisa dilihat review pastinya ya. Jadi belum ada review jujurnya lah, istilahnya kayak gitu. Nah, ini enaknya kalau rilis duluan kita bisa ngerasain barangnya juga samaan kayak mereka-mereka yang ada di luar negeri. Tapi ya susahnya ya ini, kita belum tahu nih review sejujur-jujurnya dari para YouTuber. Ini produknya gimana? Ada kekurangannya nggak? Kelebihannya apa nggak? Nah, itu belum kelihatan karena kita ya rilisnya barengan. Jadi ya plus minus ya. Tapi buat saya pribadi ini cukup patut diapresiasi. Karena setelah Poco F4 GT, Xiaomi 12 Lite yang cukup ditunggu oleh banyak orang juga bisa rilis bersamaan. Jadi ini pasti bakal seru banget. Jadi jangan lupa kalian di tanggal 19 Juli nanti, hari Selasa minggu depan, kalian jangan sampai kelewatan acara peluncurannya tanggal 19 Juli, hari Selasa jam 1. Ingat itu. Nah, buat kalian yang tanya spesifikasinya gimana bang untuk Xiaomi 12 Lite? Untuk speknya ya udah bisa kalian lihat sih di internet juga. Untuk handphonenya emang ini tipikal handphone yang cantik dan manis sama kayak Mi 11 Lite tahun lalu yang udah rilis ya, walaupun hanya 4G. Dan kali ini dia ditenagai oleh chipset 5G. Jadi body cantik, looks-nya oke, dan 5G ready. Terus dia juga udah memiliki kamera utama HM2. Nah, terus dia juga ada kamera ultrawide 8 megapiksel dan ada kamera makro 2 megapiksel sebagai penggembira. Tapi di sini yang seru adalah kamera selfie-nya ada di 32 megapiksel. Jadi 1 megapiksel udah sama dong kayak handphone Xiaomi 12 Pro yang udah flagship punya dengan 32 megapiksel. Tapi ya untuk rekaman videonya ya mentoknya ada di 1080 60 fps aja. Untuk yang 4K entah kenapa ya tahun ini masih belum bisa upgrade di Xiaomi di perekaman kamera depannya. Tapi ya oke lah, semoga kita bisa menantikan di tahun depan bisa upgrade di 4K kamera depan. Soalnya ya gimana juga ya, soalnya handphone China yang lain juga banyak yang kayak seperti itu gitu loh. Jadi susah didorong untuk lebih level up. Nah, terus tentunya ini udah double stereo speaker, terus juga bodinya udah flat. Nah, tapi di sini yang jadi catatan adalah dia kan pakai layarnya Gorilla Glass 5 untuk pelindungan layar AMOLED 120 Hz. Untuk touch samplingnya juga 240 Hz kalau nggak salah. Nah, tapi yang menarik di sini adalah bodinya. Bodinya dia kayak ya matte finish sih kayak Poco, cuma warnanya lebih colorful ya. Ada hijau, ada agak ngeping-ngeping dan ada hitam. Cuma di sini ditegaskan bahwa materialnya terdiri dari plastik, bukan kaca, plastik. Apakah ini sebuah penurunan? Bisa dibilang begitu, bisa dibilang enggak ya. Tapi ya let's see aja deh. Siapa tahu mungkin plastiknya yang bagus ya. Cuma kalau misalkan kalau bodinya nggak kaca itu kayaknya kurang maksimal kalau dikasih fan cooler. Udah sih itu aja sih. Tapi tentunya dengan kompensasi body back covernya tuh plastik, frame plastik, bodinya
Xiaomi 12 Lite ini bisa ditekan sampai di 170-an gram. Jadi terbilang handphonenya enteng. Nah, kalau ditanya, Bang, harganya berapa, Bang? Wah, ini saya nggak tahu ya, karena biasanya kalau saya prediksi harga itu paling banter lihat harga yang di Malaysia. Dan sampai saat ini saya belum ada info tentang berapa harga yang ada di Malaysia. Buat teman-teman yang udah tahu, komentar aja di bawah. Seharusnya nggak jauh-jauh dari sana ya. Terus kalau di acara global kan harganya sampai 6 jutaan ya. Tapi kalau buat saya pribadi sih sulit dibilang ya. Ini harganya semoga ada di 6 juta ke bawah. Loh Bang, kok mahal Bang? Ini Xiaomi 12 Lite kan ada Vivo T1 Pro yang chipsetnya sama Bang. Ya ini masih prediksi aja, dan jujur aja saya tuh nggak tahu berapa harganya. Mau memprediksi harganya pun juga nggak tahu. Kepinginnya sih saya harganya ya ada kayak di Mi 11 Lite yang tahun lalu, ada di 4 jutaan lah, 3 juta sampai 4 juta kalau bisa itu kan. Tapi kalau sampai bisa sih gila sih, good to be true sih sebetulnya sih. Dan semoga saya berharap semoga Xiaomi 12 Lite harganya bisa pokoknya di bawah 5 lah kalau bisa. Kalau bisa saya sih nggak maksa, cuma berharap ya, soalnya brand sebelah Vivo T1 Pro itu ada di harga 4 jutaan kan untuk Snapdragon 778, dan sekarang juga udah fingerprint juga udah in display, dan untuk Xiaomi 12 Lite juga fingerprintnya udah ada di in display, udah ada di layar. Jadi buat kalian yang ngeluh, aduh harga HP harga segini masih fingerprint menyatu dengan layar, ini sudah dikasih fingerprint in display di handphone mid range. Mau kalian cela, ya masih ada yang nyela sih ya, soalnya hater is gonna be hate, mau bagaimana lagi. Nah lalu kayaknya tanggal 19 itu akan dibarengi dengan peluncuran Mi Band. Menurut saya sih bakal barengan ya acara launchingnya. Dan untuk Mi Band 7 ini, kalau kalian lihat reviewnya udah banyak sih sebetulnya, karena banyak orang yang Indonesia juga beli dari barang-barang yang diimpor juga udah ada, tapi yang resminya baru rilis sebentar lagi. Secara dia tuh upgrade dari Mi Band 6 ya. Dan secara wujud dia mirip banget. Dia masih model kapsul, masih dimasukin di karetnya. Terus juga kunciannya nih masih model kancing ya, kancing. Bukan kayak ini kan, kalau yang Huawei Honor Band 4 ini kan udah model yang kayak jam-jam jadul lah istilahnya kayak gitu. Nah kalau itu masih kunciannya masih sama kayak Mi Band versi terdahulu, tapi sekarang lebih gede. Layarnya bukan lebih gede lagi ya, size-nya untuk kapsul jamnya ini udah lebih gede. Dan kalau ditanya harganya, iya saya nggak tahu sih, soalnya nggak ngikutin. Buat teman-teman yang tahu langsung aja komentar di bawah. Nah jadi itu adalah info terbaru dari handphone yang akan dirilis oleh Xiaomi sebentar lagi. Dan itu adalah TKDN yang bersamaan datangnya dengan Poco F4 GT. Dan ada satu TKDN lagi yang datang, menyusul kemarin, baru aja kemarin. Dan untuk kode TKDN ini terduga dia akan menjadi Xiaomi 12T. Nah untuk Xiaomi 12T ini masih banyak rumor yang simpang siur tentang apa speknya. Ada yang bilang Dimensity 8100, ada yang bilang Snapdragon 8 Gen 1, ada yang bilang Snapdragon 8 Plus Gen 1. Tapi untuk informasinya silahkan ditunggu aja. Nanti kalau ada update bakal saya update di channel ini. Terus untuk secara pribadi, saya tuh penasaran banget dengan Xiaomi 12S Pro yang versi Leica ya, karena dia memakai chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, dimana itu adalah chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang masih mengalami panas di manufaktur Samsung, tapi sekarang udah diperbaiki oleh TSMC menjadi Snapdragon 8 Plus Gen 1. Nah, saya penasaran sih performanya gimana nih. Kalau performanya bisa adem atau bisa wajar kayak seri-seri Dimensity, ini bakal gokil banget. Tapi sampai sekarang saya belum lihat ada review yang benar-benar nge-review gaming performanya secara detail dan lengkap. Jadi ya segitu aja informasi yang bisa saya bagikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye. Xiaomi 12 Lite. Kalau bisa 4 jutaan sih, wah itu mujizat ya. 5 jutaan deh itu udah bagus. 5 jutaan udah bagus, serius. Ya kalau bisa harganya sama kayak Poco F4 lah. Poco F4 ini udah, kalau sampai melebihi Poco F4 kayaknya saya lebih menyarankan beli Poco F4. Snapdragon 870 lebih oke daripada 778. Everyone know, right?